Video kali ini kita akan belajar singkat tentang WordPress. Kita akan belajar menu-menu yang ada di dashboard WordPress apa saja. Pertama-tama kita login dulu ke WordPress karena saya memakai localhost, jadi saya langsung login ke WordPress. Oke. Jangan lupa di belakangnya kita kasih admin untuk kita login. Enter. Masukkan namanya di sini, user, akun yang sudah dibuat sebelumnya, terus passwordnya, kemudian kita login. Setelah login, kita akan langsung dibawa ke dashboardnya WordPress. Ini adalah tampilan dari dashboardnya WordPress. Di dashboardnya ada menu home. Ini akan menampilkan informasi mengenai WordPress-nya. Di sini tampilan awalnya, site health status. Di sini ada rilis dari setiap WordPress, informasi dari WordPress tersendiri, aktivitasnya. Di bawahnya ada menu updates. Ini akan memberikan informasi updatean WordPress yang terbaru, plugin, themes, semuanya akan diinfokan di menu updates. Seterusnya kita lihat di menu post. Di sini fungsinya untuk membuat postingan. Jadi kalau kita membuat postingan di WordPress, tepatnya di sini, tinggal kita klik aja add new, kemudian kita membuat postingannya. Oke, jadi contohnya seperti itu. Di post sendiri itu ada kategorinya. Kategorinya kita bisa buat sesuai kebutuhan dari website. Ada juga teksnya di sini. Oke, setelah itu kita lanjut ke menu media. Setiap gambar yang akan diupload ke website kita akan ditampung di media sini. Jadi kita bisa lihat semua gambarnya akan berada di menu media. Di menu media atau di library, media library dari WordPress. Selanjutnya adalah page atau halaman. Nah, apa sih bedanya antara post dan page? Sebenarnya kalau mau dilihat sih hampir sama. Sama-sama kita bisa mengisi artikel atau postingan. Hanya saja jika post ini digunakan jika Anda ingin menginput artikel atau postingan sekali atau 2 kali dalam seminggu, maka disarankan memakai post. Nah, kalau untuk page sendiri digunakan sifatnya itu untuk membuat halaman yang sifatnya tetap. Contoh page-nya kita buat di sini adalah halaman home, ada juga ada halaman kita bisa buat kontak kami, hubungi kami, ada juga bisa seperti ini privasi policy, ada juga sample page. Kita juga bisa membuat halaman produk kalau menggunakan WooCommerce, atau juga halaman-halaman yang lain. Jadi kalau dia bersifat tetap, disarankan untuk menggunakan page.
Kalau untuk artikel kita bisa menggunakan di menu post. Nah, selanjutnya komen. Komen sendiri berisi tentang komentar-komentar yang ada di setiap postingan di website kita. Semuanya akan berada di menu komen. Kita bisa mengunfreeze-nya atau unproof, atau kita bisa memasukkannya ke spam, atau kita bisa memasukkan, atau kita bisa langsung menghapusnya. Jadi setiap komentar akan masuk di menu komen. Selanjutnya appearance. Nah, appearance ini berisi mengenai themes, customize, widget, menu, background, dan theme editor. Nah, di sini kita bisa menginstal tema. Oke. Caranya kita bisa dengan add new, atau kita bisa mengganti tema dulu sesuai dengan tema yang bawaan yang sudah ada. Nah, di sini udah ada hello themes, sebelumnya sudah saya install sebelumnya. Tapi kalau untuk pertama kali itu hanya ada 3 ini aja. Ada 2020, 2019, dan 2021. Kita bisa menggunakan semua themes yang ada di sini. Seandainya kita mau menginstal, kita tinggal klik add new aja untuk menginstal theme-nya. Kita bisa search atau kita bisa lihat sini. Oke, selanjutnya ada customize. Customize itu berfungsi untuk mengedit bawaan themes yang sudah kita install. Nah, kita juga bisa mengedit identitas dari website seperti di sini. Site title kita bisa ganti dengan contoh belajar atau tutorial, real WordPress. Tagline-nya kita bisa ganti dengan ini adalah blog tutorial WordPress gratis contohnya. Kemudian kita bisa selanjutnya kita publish. Ini adalah hasil dari yang sudah kita edit, tutorialnya, title-nya. Kemudian color, kita bisa merubah warna background. Di sini juga ada theme option, cover template, dan lain-lain. Jadi semua fungsi yang berkaitan dengan perubahan yang ada di themes kita bisa rubah di sini. Oke. Selanjutnya ada widget. Widget biasanya dia berada di sebelah widget. Nah, kebetulan di tema atau themes yang saya pakai ini hanya mempunyai widget di footer 1 dan footer 2. Nah, biasanya juga ada yang di sebelah kanan. Gimana caranya? Kita coba contoh, kita menggunakan kalender. Kita tinggal klik, tahan, dan drag ke footer. Makanya dia akan muncul di halaman footer. Nah, saat ini karena saya oke. Ini contoh dari footer, dari widget yang kita kasih di footer. Contoh kita kasih lagi recent post. Kita refresh. Nah, ini hasilnya. Kemudian menu. Menu digunakan untuk menampilkan menu yang ada di atas ini. Nanti saya akan membagikan video tutorial khusus untuk membuat menu
dengan memakai Visual Builder Elementor. Oke, background. Oke, sama saja seperti tadi. Kemudian theme editor. Kalau theme editor saya sarankan yang sudah mengerti coding bisa menggunakan theme editor. Kalau untuk Anda yang masih di pengguna yang baru, tidak usah diperhatikan aja. Kemudian plugin. Fungsi dari menu plugin ini untuk menginstal plugin apa saja yang kita butuhkan. Semuanya ada di sini. Kemudian menu user. Menu user ini untuk gunanya untuk menambah atau menghapus user yang bisa akses ke menu kita. Di sini coba kita akan membuat user baru. Contoh namanya adalah tamu. Email tamu@gmail.com. First name-nya terserah kita mau kasih atau tidak, atau last name-nya juga, website-nya. Terus password-nya contoh halo tamu. Halo tamu 12. Oke, role-nya kita bisa ganti dengan subscriber. Kalau dia adalah administrator, dia akan mengerjakan website Anda, bisa menggunakan admin. Atau dia editor, atau dia fungsinya outdoor, atau dia hanya sekedar kontributor. Itu tergantung dari kebutuhan. Oke, setelah selesai kita add new. Nah, ini user yang bisa mengakses di website kita. Oke, selanjutnya tools. Tools ini ada import, fungsinya untuk mengimport file WordPress di sini, atau juga dari Blogger dan lain-lain. Ada juga export, kita akan mengekspor semua konten kita. Fungsinya di sini kesehatan website. Ada juga ekspor personal data, erase personal data dan lain-lain. Selanjutnya kita datang ke menu setting. Nah, menu setting sini kita bisa setting di general sini. Contoh di site title ada di sini juga, tagline. Ini adalah alamat dari URL-nya, hostingnya, email. Terus membership, kalau dia websitenya siapa saja bisa mendaftar, kita bisa aktifkan di sini. Anyone can register. Dengan peraturan awalnya, ketika dia mendaftar user baru, dia akan menjadi langsung di role subscriber. Oke, bebas, kita bisa ganti juga Indonesia. Nah, sini sudah. Kemudian di writing. Biasanya saya tidak pernah mengotak-atik di sini, saya biarkan saja. Readingnya juga sama. Yang biasanya yang saya kotak-atik di sini adalah permaklingnya. Kenapa? Coba kita buka postnya. Oke. Kenapa saya akan ubah di sini? Kalau di website berita yang lain, nah ini yang kita lihat.
permaklingnya. Di sini ada tanggalnya, terus judul atau titlenya. Karena saya lebih senang ke post name karena juga bagus untuk SEO. Ada sih juga yang website berita yang hanya memakai yang ini. Jadi ada tanggalnya. Kalau saya memakai post name-nya. Apa sih perubahannya? Kalau sebelumnya kita coba dulu save. Nah, sebelum kita ganti, dia akan ada tanggal di permaklingnya seperti ini. Nah, coba kita refresh setelah kita ganti. Seharusnya sudah berubah. Oh, coba di sini. Oke, seperti ini dia. Terang. Jadi dia sudah berubah langsung. Sangat bagus juga untuk SEO. Oke. Begitu saja pengenalan singkat tentang WordPress. Apa aja menu apa aja yang ada di WordPress.